Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sungguh-sungguh takwa,
Wahai orang-orang yang beriman, beragamalah kamu yang lebih serius, yang lebih sungguh-sungguh. Hari ini harus lebih baik, besok harus lebih baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu telah menjadi muslim yang sejati. Melalui mimbar ini saya doakan seluruh hadirin dan keluarga, semuanya kita ini tidak wafat dulu kecuali wafat dengan senyuman Allah. Khutbah siang hari ini adalah tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Inilah ayat yang saya yakin seluruh hadirin hafal ayat itu. Sebab ayat itu berisi doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini mencerminkan tentang hidup ini harus harmoni antara sukses dunia dan sukses akhirat, itu harus sama-sama. Sukses dunia saja tanpa akhirat adalah malapetaka. Kalau sukses akhirat saja tanpa dunia yang sukses, itu adalah kehilangan peran kekhalifahan kita. Tapi khutbah siang hari ini saya tidak berbicara itu. Saya berbicara sisi yang lain dari peristiwa yang terjadi yang berkenaan dengan surah Al-Baqarah 201 ini. Saudaraku sekalian, ada penduduk Madinah yang mengabdi kepada Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah. Suatu saat ketika dia melewati perkampungan, ada pintu rumah yang terbuka. Mungkin karena sederhananya pintunya, atau karena ada angin yang kencang sehingga membuat pintu rumah itu terbuka secara tiba-tiba. Dan apa yang terjadi? Ternyata pembantu Rasulullah ini melihat wanita yang sedang mandi. Sejak itu dia murung, sedih, takut jangan-jangan nanti ada ayat dari ayat Al-Quran yang turun yang menceritakan tentang kejahatan saya ini, tentang kemaksiatan saya. Maka dia lari, dia meninggalkan Rasulullah, dia naik ke bukit. Bukit itu terletak antara Makkah dan Madinah. Dia hanya menyepi saja di situ, mohon ampun kepada Allah. Kenapa membiarkan matanya melihat aurat wanita? Tidak pulang sampai 40 hari. Jibril datang. Wahai Rasulullah, ada salam dari Allah untuk Anda. Masya Allah. Ada salam dari Allah untuk Anda. Seperti salam waktu kita sholat itu, tahiyat, tasyahud itu salam dari Allah untuk Rasulullah yang kita ulang-ulang. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Lalu Jibril memberitahu, Muhammad, ada pengikutmu yang sekarang di bukit sana dan dia bertobat di atas gunung itu. Sejak itu kemudian Rasulullah menyuruh 2 orang, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia. Jadi dia ini orang dari Persia yang ikut bersama Rasulullah di Madinah.
disuruh mencari dan disuruh menghadapkan Rasulullah. Dua orang ini melakukan tracing, penelusuran kemana dan di mana orang ini, tapi tidak menemukan. Akhirnya ditemukan berkat ada satu orang penduduk yang tahu. Memang di situ di bukit itu ada orang yang setiap hari itu naik dan turun bukit itu dengan memegang kepala sambil berteriak, "Ya Allah, wafatkan saya saja. Wafatkan saya saja. Wahai Allah, saya jangan dipermalukan. Jangan dipermalukan nanti pada hari kiamat. Engkau umumkan, aku adalah orang yang pernah berdosa." Maka dua orang ini dipandu sampai ketemu di sebuah bukit. Melihat Umar datang, Salman datang, orang ini lari, mau diapakan oleh Umar, tapi dikejar Umar, ditangkap. Kamu disuruh menghadap Rasulullah. Umar, mohon, saya jangan diajak ke Rasulullah, kecuali saya itu sedang menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut melihat mukanya Rasulullah. Betul. Akhirnya datanglah ketika Rasulullah menjadi imam. Waktu Rasulullah membaca Al-Quran, dia jatuh pingsan. Quran itu jangankan dibaca Nabi, dibaca siapapun saja itu getarannya besar, apalagi dibaca yang menerima langsung wahyu dari Allah. Pingsan. Setelah sholat, Rasulullah menggoyang-goyang badannya orang ini. Bangun. Setelah bangun, "Kenapa kamu meninggalkan saya lama? Sampai 40 hari kamu tidak pulang." "Rasul, saya dosa." Loh, kan sudah saya umumkan bahwa siapa yang dosa itu diampuni Allah. Allah Maha mengampuni. "Iya Rasul, tapi saya berdosa." "Kamu kan sudah saya ajari doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau kamu hidupmu di akhirat diberi kenikmatan ya pasti diampuni toh." "Iya Rasul, tapi dosa saya sangat berat, sangat besar. Sudah kamu pulang saja kalau begitu, istirahat." Sesampai di rumah orang ini sakit. Sampai 8 hari sakit. Rasulullah mengajak Salman, "Ayo dijenguk saudara kita itu." Ketika Rasulullah di rumahnya, Jibril datang lagi. "Muhammad, Allah sudah mengumumkan mengampuni orang ini. Bahkan Allah mengatakan kalau dia membawa dosa sebesar gunung datang kepadanya, Allah akan mengampuninya." Lalu Rasulullah menceritakan kepada orang ini. Langsung saat itu, Bapak Ibu sekalian, saking senangnya dia bangkit senang dan meninggal dunia. Ayo dimandikan, disolati. Setelah selesai, Rasulullah berjalan itu berjinjit pelan-pelan, berjinjit. Sampai sahabat, "Ada apa? Ada apa Rasulullah jalan berjinjit?" Apa kata Rasulullah? "Saya kesulitan melangkahkan kaki saya karena terlalu banyak malaikat yang ikut mensolati orang ini." Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan selalu diampuni Allah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah yang pendek ini. Satu,
Begitulah para sahabat dulu itu menyikapi dosa. Dia melihat aurat wanita tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu disikapi sampai begitu. Kita ini lihat di HP, di televisi, di jalan. Kita menikmati itu dan kita tidak pernah menyikapinya itu serius itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Yang kedua, betapa tawaduknya orang ini. Sebab ketika sakit itu didatangi Rasulullah, kepalanya itu dipangku Rasulullah. Tapi setiap kepala diletakkan di pangkuan Rasulullah, kepalanya digeser pelan-pelan turun, diletakkan di pangkuan turun lagi. Mengapa? Ya Rasulullah, pangkuanmu itu terlalu terhormat untuk memangku kepala yang pernah berdosa kepada Allah. Itulah tawaduknya. Kita ini mestinya membaca sholawat itu bergetar, Bapak. Bergetar karena mulut kita ini penuh dosa, tapi untuk menyebut Muhammad yang sangat agung, mestinya bergetar membaca sholawat itu sambil berharap setiap sholawat yang dikemukakan, dibaca itu disertai getaran. Ya Allah, jadikan aku berubah supaya akhlak saya seperti Rasulullah. Demi tawaduk kita kepada Rasulullah. Kita tidak sesering itu. Bahkan mungkin belum pernah merasakan berselawat seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal, lalu dikafani, dimandikan secara COVID, kita ini orang beragama, jangan kemudian bersedih, marah-marah, mengumpat sana, memalukan itu. Memalukan. Menunjukkan pikiran itu sempit. Buka cerita seperti ini. Daripada engkau mandikan, engkau salati sendiri, siapa kamu? Kalau Allah sayang kepada orang, Allah tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Siapa tahu bahwa orang yang wafat COVID itu syahid. Lalu yang memandikan itu disertai jutaan malaikat. Yang mensalati itu memang 3 orang, 4 orang. Tetapi sebenarnya di situ ada malaikat yang begitu banyak. Berpikir positif begini, subhanallah. Jadi sekali lagi, kalau Allah mengasihi orang, itu tidak harus ditampakkan, diperlihatkan kepada manusia. Bisa saja orang tidak COVID, tapi kebetulan wafat di sebuah pengasingan yang menyolati 2. Tidak apa-apa 2. Tapi kalau Allah mau mengundang 2 juta malaikat, 2 miliar malaikat, apa susahnya? Dan itu lebih terhormat daripada disolati 1 juta manusia. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astazituhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munazzal. Wahai Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran dan Engkau memerintahkan kami berdoa. Sekarang kami berdoa, ampunilah kami, dan kami yakin Engkau tidak akan mengingkari janjimu. Allahumma ja'alna mimman da'aka fastajabtalah. Jadikan kami ini ketika berdoa Engkau ijabahi seperti orang-orang dahulu yang Engkau ijabahi. Jadikan kami ini orang-orang yang meminta ampun lalu Engkau ampuni seperti Engkau berlakukan kepada orang-orang sebelum kami. Jadikan kami ini orang yang Engkau ambil alih seluruh masalah kami setelah kami pasrahkan, seperti Engkau mengambil alih solusi masalah untuk saudara-saudara kami yang terdahulu. Allahumma Rabba Baitil Atiq. Wahai Allah, Engkau Tuhannya Ka'bah, rumah pembebasan. Maka siapapun yang pernah bersujud di Ka'bah ataupun orang yang ingin bisa sujud di depan Ka'bah tapi tidak kesampaian, bebaskanlah kami dari neraka. Demikian juga bebaskan ibu bapak kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang yang bersahabat dengan kami dengan tulus, ikhlas, murni karena Allah. Dan bebaskan juga dari neraka seluruh saudara-saudara kami yang pernah bersyahadat. Allahumma harrim luhumana wa basyaratana 'alan nar. Wahai Allah, siapapun yang menghadapkan wajahnya setiap hari wajahnya ke kiblat, bebaskan juga dari seluruh dosa. Ya Allah, siapapun yang pernah menginjakkan kakinya di tanah haram, atau orang yang ingin menginjakkan kakinya di tanah haram tapi tidak tercapai, haramkanlah api neraka menyentuh badan dan kulit mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tes. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم ربنا الله أكبر السلام عليكم كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة